Baik, ini sahabat-sahabat yang alumni yang sudah hadir, bisa diajak ya keluarganya untuk menyimak bersama kajian kita bersama Ustaz Amir Faisal. Ajak sebanyak-banyaknya keluarga supaya bisa thalabul ilm bersama. Ya, sudah siap kayaknya. Ya, insyaallah. Baik, Ustaz Amir, insyaallah sebentar lagi gabung. Oke, baik, izin saya buka Ustaz ya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma taflana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Wa hayyakum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini Allah mengizinkan kita membuka mata, kemudian juga Allah mengizinkan kita untuk sholat berjamaah tadi yang bagi ikhwan di masjid, dan juga pada detik ini Allah mengizinkan kita untuk thalabul ilm yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh guru kita Dr. Amir Faisal Fat MA, insya Allah. Salam dan salawat juga tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi setelahnya, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya yang senantiasa menghidupi sunnah-sunnah beliau sampai yaumul akhir kelak, sampai hela nafas titian kehidupan kita, insyaallah. Baik, para asatidz yang kami hormati, kami muliakan, dan para sahabat-sahabat alumni ilmiah atau alumni Ikatan Al-Hikmah, Studi Al-Hikmah, mari kita buka bersama pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah pertemuan kedua di kajian tafsir Quran bersama guru kita Dr. Amir Faisal Fat MA, dan insyaallah ini akan rutin diselenggarakan, dan ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Studi Al-Hikmah bekerjasama dengan kampus tercinta kita, kampus Studi Al-Hikmah. Dan ini juga dihadiri oleh guru kita, Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri, sebagai penasihat kita, sebagai guru kita. Dan mudah-mudahan kita doakan ya guru-guru kita, sahabat-sahabat, agar Allah berikan keberkahan, kesehatan pada setiap titian kehidupan beliau-beliau, insya Allah. Amin ya Rabbal. Untuk yang pertama, mungkin kita ada prakata sedikit dari Pak Usman sebagai ketua alumni. Nanti insya Allah juga ada dari sapaan dari Ustadz Rofi ya kepada sahabat-sahabat sekalian. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Usman. Silakan Pak Usman untuk bisa menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di Zoom ini. Terima kasih Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ustadz kami yang tercinta Dr. Amir Faisal Fat MA, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatannya sehingga kita selalu berjumpa dengan tausiah-tausiahnya. Begitu pula yang saya hormati Ustadz Rofi Syamsuri LCMA yang sangat membimbing kami di pengurus Ikatan Alumni Studi Al-Hikmah, dan yang saya cintai para pengurus yang begitu besar sekali semangatnya dan bekerjanya sehingga terjadilah Ikatan Alumni Studi Al-Hikmah ini,
karena banyak sekali proyek-proyek dakwah yang perlu kita kerjakan karena kecintaan kita terhadap kampus kita, yaitu kampus dakwah. Dan yang kami hormati alumni Al-Hikmah yang kita sama-sama sudah pernah belajar di kampus yang kita cintai. Ahlan wa sahlan. Terima kasih atas responnya yang sangat luar biasa. Kami mengharapkan bantuan kerjasamanya yang kami terbuka untuk kita dari kita. Dan kami mohon maaf sekali lagi jika pengurus masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan kritiknya agar kita selalu tetap semangat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Ustaz Amin. Alhamdulillah. Guru kita sudah hadir. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz Rofi ingin memberikan sapaan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa berjumpa di forum ini. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua ya di setiap pekan yang ketiga. Ya, insya Allah saya berharap nanti panitia akan bisa men-follow up ya sehingga pertemuannya bukan hanya sebulan sekali tapi nanti bisa menjadi pertemuan rutin tiap pekan. Kita ingin berhimpun dengan para guru-guru kita di dunia ini ya, tetap menimba ilmu dari mereka, tetap bersahabat dengan mereka. Berharapkan semoga perhimpunan dan persahabatan kita ini hingga akhir hayat kita, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, nanti kita akan kemudian dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sahabat-sahabat soleh dan solehah ini. Ya, itu harapan kami dan mohon supportnya semuanya ikut membangun komunitas kita ini, sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang nyaman untuk kita beramal dan beribadah, ya, berinteraksi, ya, dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah guru-guru kita akan membimbing kita, ya, meniti jalan yang panjang ini, ya, jalan yang penuh dengan halangan ini, dan dengan bersama, insya Allah semuanya menjadi mudah. Terima kasih Ustadz Amir Faisal yang bersedia membersamai kita semuanya sebagai guru kita, sebagai pembimbing kita bersama di sini. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Rofi yang sudah menyapa sahabat-sahabat alumni yang pada kesempatan hari ini sudah hadir ya di Zoom. Baik, sebelum kita mulai, izin untuk silakan sahabat-sahabat sekalian untuk merename nama dan juga domisili ya, agar kita tahu nih teman-teman pasti sudah menyebar dimanapun ya dakwahnya, sudah dakwah di mana nih, misalkan sudah ada yang di Aceh kah, sudah ada yang di Papua kah, jadi kita bisa mengetahui jaringan alumni kita sudah sampai di mana. Kemudian juga jangan lupa sahabat-sahabat bisa mengisi form untuk diisi. Saya sudah share ya di
di fitur chat, silakan untuk bisa mengisi. Bagi yang alumni akhwat, ada linknya sendiri, yang ikhwan ada sendiri, dan yang umum juga ada, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi komunikasi yang baik buat kita semua dan berkah insyaallah. Saya sapa dulu Ustadz kita, guru kita, Ustadz Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga Ustadz sehat selalu, berkah selalu, Ustadz. Amin. Kita doakan sama-sama ya jemaah, para sahabat sekalian. Baik, silakan Pak. Alhamdulillah. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita simak sama-sama sahabat-sahabat dengan hati yang ikhlas, dan juga silakan untuk yang ingin mencatat untuk bisa menyiapkan alat tulisnya, kita saksikan dan kita simak pesan Mau'izatul Hasanah dari guru kita Ustadz Amir Faisal. Kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhal Maskur. Ya, saya mohon keikhlasan teman-teman Al-Fatihah yang dibacakan. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang barusan dibacakan, teman-teman dengan ikhlas menjadi penyebab kesembuhan yang sedang saya rasakan, derita dari penyakit saya dan penyakit keluarga saya. Semoga Allah menjadikan keberkahan soal Al-Fatihah ini syifaan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran adalah satu penyebab kesembuhan yang Allah tentukan. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah teman-teman yang ikhlas, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi bihaqqil Fatihah bisal Fatihah min kulli shay'in yu'dhini Allah yashfini. Allah mashfini, Allah mashfini. Shifana, Allah shfini, Allah mashfi man marida minna. Allah mashfi marda minna, Allah mashfi marda minna, Allah mashfi marda muslimin. Ya Rabbal alamin. Syafi la shifa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa al-hayyul qayyum. La ilaha illa al-hayyul qayyum. Ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. La ilaha illa subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawal. Sahabat ilmiah, alumni, mahasiswa Stid Al-Hikmah rahimakumullah. Kita masih bersama surah Al-Fatihah. Dan kita sudah paham bahwa surah Al-Fatihah ini mengandung semua tema-tema pokok dalam Al-Quran. Dan itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas bagian kedua dari surah Al-Fatihah. Apa rahasia surah Al-Fatihah? Mengapa surah Al-Fatihah ini dibaca setiap hari, setiap rakaat sholat? Ada apa dalam surah Al-Fatihah? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik alam semesta, langit dan bumi, Al-Alim yang Maha Tahu, kok memilih surah Al-Fatihah ini sebagai surah yang paling agung? Ada apa dalam surah Al-Fatihah ini? Masya Allah. Sahabatku semua rahmatullah. Ternyata surah Al-Fatihah ini panduan hidup dari semua dimensi. Jadi kalau kita bedah kata demi kata surah Al-Fatihah, ini masing-masing kata mengandung panduan hidup. Kemarin kita hanya meringkas saja dimensi-dimensi tematik dalam Al-Quran dan dihubungkan dalam surah Al-Fatihah. Bahwa Al-Quran
ingin mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah dibuka dengan cara bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa tema pokok surah Al-Fatihah adalah tauhid. Dalam surah Al-Fatihah ada kesaksian bahwa cara bertauhid kepada Allah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa Al-Quran mengajarkan kita agar kita pandai berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah ada doa terbaik, yaitu doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Bahwa Al-Quran dari awal sampai akhir intinya mengagungkan Allah dengan menyebut nama-nama. Dalam surah Al-Fatihah Allah ulang-ulang bahwa di antara nama-nama Allah yang paling dahsyat adalah Ar-Rahmanir Rahim. Allah ulang 2 kali dalam surah Al-Fatihah. Pertama dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua dalam ayat yang ketiga diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Dan ini yang kata Allah dalam hadis qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih dahulu daripada kemurkaan. Jadi kalau kita bersama Allah nggak usah khawatir dah. Jadi kalau kita sudah selalu berasa bersama Allah, kita nggak usah khawatir tentang hidup, tentang amal, tentang cara mengurus keluarga, tentang nasib, tentang pekerjaan, tentang penghasilan, tentang kesehatan, semua itu sudah rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mendahului kemurkaan. Jadi sekalipun kita banyak dosa, jangan khawatir. Kalau kita masih mau kembali kepada Allah, Allah akan ampuni sebesar apapun dosa itu. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seandainya, yang diskusi, seandainya dosa-dosa hambaku, kata Allah, memenuhi langit dan bumi, tapi dia masih mau minta ampun kepada aku akan terima untuk minta ampun kepada aku. Kemudian dalam Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah. Maka dalam Al-Baqarah, dalam Al-Fatihah juga Allah sebut tentang sejarah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bahwa sejarah itu ada 2 macam. Ada sejarah orang-orang sukses, para nabi, para soleh, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, sejarah orang-orang yang gagal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang Allah murkai dan orang yang besar. Itulah dahsyatnya surah Al-Fatihah. Masya Allah teman-teman. Masya Allah, benar. Al-Fatihah ini benar ya. Kita harus baca setiap. Baca dengan hati kita. Setiap kali kita sholat, kita baca dengan hati kita. Untuk kehusukan kita. Saudaraku dan makmum. Apalagi yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita teliti dalam surah Al-Fatihah ini bisa dibagi 2. Pertama dari Bismillah sampai iyyaka nasta'in. Kedua dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 itu bagian pertama. Kemudian ayat 6 sampai ayat 7 itu bagian kedua. Teman-teman, apa itu? Kalau kita lihat bagian kedua, ternyata isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus bagian yang pertama apa isinya? Bagian pertama ternyata pujian. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maliki yaumiddin, pemilik alam semesta dan pemilik alam akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang berhak disembah. Itu pujian. Apa artinya nih, teman-teman? Jadi, jangan melangkah berdoa kalau kita belum memuji Allah. Jadi ini adab dalam meminta kepada Allah. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu ada adab, ada akhlak. Akhlak kepada Allah. Bahwa kalau doa-doa kita ingin dikabulkan, permintaan kita akan dimudahkan. Junjung tinggi Allah. Dengan sujud kita, dengan zikir kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan sholat-sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Utamakan Allah. Utamakan Allah. Bukan utamakan diri sendiri. Bukan utamakan kepentingan pribadi. Utamakan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Prasangka baik kepada Allah. Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Jadi kalau doa-doa kita belum dijawab, berarti misalnya nih kita sakit, kita minta disembuhkan, belum sembuh-sembuh, berarti tidak sembuhnya itu atau belum sembuhnya itu jawaban Allah. Kan kalau kita ingin sembuh, tapi kalau kita belum sembuh dan kita minta kepada Allah ingin disembuhkan, Allah masfini sifaan ajilah, kok belum sembuh juga? Nah, belum sembuhnya itu jawaban Allah. Kenapa? Karena Allah senang dan kita. Allah senang dan kita. Kita kalau disembuhkan lupa kepada Allah. Dalam kondisi sakit kita seringkali zikir, seringkali baca Quran, seringkali ingat Allah. Allah senang itu, mendengar itu. Maka Allah belum sembuhkan. Maka itu adalah jawaban doa Allah. Artinya doa kepada Allah yang kita minta. Jadi ajaib teman-teman. Indah banget. Kalau kita paham jalannya takdir, kita paham alur dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah ini semuanya mengandung panduan hidup. Semuanya mengandung panduan hidup. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Semoga Allah berkahi. Nah ini, sahabat Allah, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini adalah cara terbaik kita ngobrol dengan Allah. Saya ulangi lagi, teman-teman. Jadi kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, adalah dengan cara membaca Al-Fatihah. Ada sebuah hadis qudsi menjelaskan bahwa setiap kali kita baca Al-Fatihah, Allah menjawab. Ini saya bacakan hadisnya. Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi sholat dua bagian. Bagian satu untuk hambaku, bagian kedua untuk aku, kata Allah. Jadi sholat kita itu setiap kali kita baca Al-Fatihah itu adalah terbagi dua. Obrolan kita dengan Allah. Kita membaca, Allah menjawab. Kita membaca, Allah menjawab. Seperti itu. Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Wali abdi ma sa'al. Dan bagian hambaku adalah apa yang dia minta. Jadi bagian hambaku tugasnya minta. Apa kata Allah? Fa idza qala 'abd. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab.
Qala Allah Ta'ala, hamadani abdi. Hambaku telah memuji aku. Jadi jarak antara bacaan Al-Fatihah ke Al-Fatihah yang lain itu ada jawaban Allah di situ. Makanya jangan teman-teman jangan tergesa-gesa baca Al-Fatihah. Nikmati Al-Fatihah, itu nikmati. Jangan tergesa-gesa. Dan ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, asna alayya abdi. Hambaku sedang memuliakanku. Masya Allah. Asna alayya abdi. Hambaku sedang memuliakan. Wa idza qala, dan ketika sang hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, qala, Allah menjawab, majjadani abdi. Seperti itu. Hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala, dan ketika sang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini sudah antara aku dan hambaku. Aku sudah bersamanya. Wali abdi masa'al, silahkan. Kau minta apa saja, silahkan. Ini keberkahan surah Al-Fatihah. Fa idza qala, ketika sang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, Allah menjawab, hadza li abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi masa, silahkan. Apa saja yang kau minta, silahkan. Jadi, setelah membaca Al-Fatihah, itu kesempatan kita minta. Jadi, misalnya nih, kita sedang sakit. Baca Al-Fatihah, kita minta kepada Allah. Sakit apa saja. Dulu para sahabat, pada zaman yang sangat sederhana, belum ada ilmu kedokteran yang canggih. Cara berpikir para sahabat itu sederhana sekali. Ketika ada kepala kaum di sebuah perjalanan disengat ular, para sahabat itu diminta oleh kaum itu untuk menyembuhkannya, gitu. Artinya mengobatinya. Kesembuhan dari Allah, ya, untuk mengobatinya sebagai ikhtiar. Para sahabat nggak tahu ilmu kedokteran gimana cara mengobati ini. Kaki sudah bengkak, dan kemudian ular bisanya sudah masuk ke dalamnya, dan ya sudah hampir dipotong untuk kaki karena memang nyeri, kan, racun ular sudah masuk ke dalam. Nah, anehnya orang-orang di kampung itu melihat wajah para sahabat itu dianggap hum ahlul barokah. Subhanallah tuh teman-teman. Ini cahaya Quran yang kita baca itu. Di Quran yang kita baca, zikir yang kita lakukan, sholat yang kita tegakkan, itu membawa cahaya. Jadi para sahabat tuh nggak ngomong hanya lewat aja di kampung itu. Tapi orang-orang kampung melihat wajah-wajah mereka itu hum ahlul barokah. Mereka itu ahli keberkahan. Masya Allah teman-teman. Quran itu isyarat, Quran itu bahasa. Nggak perlu kita buat-buat, nggak perlu. Ibadah kita itu cahaya, gitu. Jadi orang ketemu kita tuh mereka rindu, senang, gitu ya. Karena kita dianggap ahlul Quran. Ya, hibur mereka, hibur.
Nggak sedikit teman-teman orang-orang yang datang membawa air, tolong bacain doa. Baca Al-Fatihah aja. Subhanallah. Karena mereka punya keyakinan seperti itu ya, sembuh. Gitu. Dulu juga para sahabat kan nggak punya apa. Hanya punya Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihah, karena itu Al-Fatihah yang mereka baca setiap hari dalam sholat. Dan mereka tidak pernah mendengar dari Nabi sedikit. Karena waktu itu masih awal-awal. Jadi belum ada petunjuk. Gunakan Al-Fatihah untuk kesembuhan. Enggak. Para sahabat istihad aja. Istihad aja para sahabat. Bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. La syifa illa syifa'u. Ya sudah, para sahabat baca Al-Fatihah. Diusapkan ke tempat kaki yang terkena ular itu. Seketika, teman-teman. Ya ini dia keajaiban. Seketika. Langsung kaki yang sengat ular itu sembuh. Langsung. Sampai-sampai dikatakan wala adri ayyuhuma yusabu min rijl. Aku tidak tahu kaki yang mana yang dikena ular tadi itu. Langsung hilang seketika. Ini kalau Allah yang turun tangan tuh udah nggak ada yang bisa menandingi, teman-teman. Nah, itu zaman dahulu. Jadi kalau zaman dahulu itu memang banyak keajaiban-keajaiban. Ikhtiarnya itu ya itu. Ikhtiarnya ya baca Al-Fatihah. Kalau sekarang, teman-teman rahmatullah, sebab-sebab kesembuhan itu sudah banyak Allah sediakan. Ramuan-ramuan banyak sekali. Ilmu tentang kedokteran sudah banyak sekali. Dan teknologi sudah canggih. Jadi teknologi sudah canggih dan sudah terbuka. Ilmu Allah sudah dibuka oleh Allah SWT untuk berikhtiar. Ya kalau sekarang kita jangan hanya menunggu keajaiban-keajaiban seperti itu. Kita berikhtiar aja. Berikhtiar sekaligus kita berdoa. Ikhtiar, doa. Intinya adalah khudil asbab. Tapi jangan menyandarkan kepada ikhtiar. Karena tetap kaidahnya la syifa'a illa syifa'uka. Dari kesembuhan kecuali dari Allah SWT. Karena Allah sendiri mengajarkan kita ikhtiar. Contohnya di mana? Ibunda Maryam. Ibunda Maryam dalam keadaan lemah, sakit, ingin melahirkan, nggak berdaya, nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi Allah perintahkan agar ngambil sebab. Gimana cara menghilangkan sakit ini? Sampai-sampai Ibunda Maryam itu saking nyerinya mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Alangkah enaknya kalau aku mati sebelum ini. Saking nyerinya itu teman-teman, kaum ibu itu ketika melahirkan itu nyerinya luar biasa. Makanya jangan mudah-mudah wahai para suami menyakiti istrinya, merendahkan mereka, meremehkan mereka, muliakan mereka. Mereka itulah para pejuang di rumah kita yang sangat mulia, sangat agung. Benar. Kita ini laki-laki nggak ada apa-apanya kalau nggak ada istri. Jangan merasa sok hebat jadi suami lalu kemudian merasa diri berkuasa. Kata qawwam itu dalam Al-Quran, itu artinya di dalamnya menyayangi, menafkahi, lahir batin, berkata-kata lembut, wa asyiruna bil ma'ruf, dan seterusnya. Jadi apa kata Allah kepada Ibunda Maryam? Ambil sebab. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Gerakkan tuh pohon kurma. Nanti ada rutab yang jatuh. Seorang yang lemah seperti Ibunda Maryam dalam kondisi sakit dan perih. Jadi itu sunatullah, teman-teman. Nah, dia diperintahkan Allah menggerakkan pohon kurma. Masya Allah. Tapi karena Allah sebetulnya bisa menjatuhkan
rutop itu tanpa digerakkan. Namun Allah ingin Ibunda Maryam mengambil sebab. Selemah apapun Allah jatuhkan setelah itu dengan kesungguhan Ibunda Maryam untuk menggerakkan pohon kurma. Jadi teman-teman, Al-Fatihah ini adalah cara kita ngobrol dengan Allah. Maka benar dalam Al-Fatihah itu ada jawaban Allah. Jadi kita kalau ingin ngobrol, baca Al-Fatihah. Jiwai. Makanya dulu ada salah seorang tabi'in ya. Yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang luar biasa. Dia selalu hadir setiap majelis ilmu dan dia seorang faqih, seorang alim, Masya Allah. Dan seorang pemimpin yang adil dan jujur. Dalam hitungan 2 tahun setengah, krisis ekonomi pada zamannya itu bisa teratasi. Dan semua anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak boleh menikmati kekayaan negara. Semua anaknya itu adalah dididik jadi pedagang di pasar. Dan hidup di rumah-rumah kecil apa adanya yang dia bangun sendiri, bukan di istana. Itu cara Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendidik anaknya. Masya Allah. Makanya ketika ekonomi negara bangkrut, yang membackup ekonominya adalah keturunan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia punya cerita khusus dengan surah Al-Fatihah. Setiap kali sholat, Khalifah Umar membaca Al-Fatihah. Dia jedahin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia diam tidak. Baru pindah ke berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Jedah lagi. Maliki Yaumiddin. Jedah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jedah lagi. Gitu terus sampai selesai. Ditanya oleh salah seorang yang melihat itu. Nampak kok ada yang aneh nih. Wahai Khalifah, ya. Ya fa'alta hadza. Kenapa engkau lakukan ini? Kata Khalifah, uridu an astamti bijawabi Rabbi. Aku ingin menikmati jawaban Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamadani abdi. Nikmati itu. Allahu Akbar, teman-teman. Itulah penjiwaan. Penjiwaan kita dalam membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi Al-Fatihah ini sangat agung, sangat penting. Dan betapa dalam surah Al-Fatihah ini sangat luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita ingin merasakan betapa indahnya surah Al-Fatihah ini, kita hendaklah merenung setiap kali membacanya. Ya, teman-teman. Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan gini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan sebanyak 104 kitab. Seluruh maknanya terkumpul dalam 3 kitab, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Seluruh makna pada 3 kitab tersebut terangkum dalam Al-Quran. Dan seluruh makna Al-Quran terangkum dalam surah Al-Fatihah. Perhatikan. Ini penelitian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perhatikan. Jadi Allah SWT menurunkan semua panduan itu dalam 104 kitab. Dan semua 104 kitab itu terkumpul dalam 3 kitab. Yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran.
Lalu seluruh kandungan pada 3 kitab tersebut, Taurat, Injil, Zabur, ya, pokoknya itu tergabung dalam Al-Quran. Lalu kemudian seluruh makna dalam Al-Quran terangkum dalam surah Al-Fatihah. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mencoba untuk menafsirkan Quran, beliau sempat terhenti pada surah Al-Fatihah. Karena ternyata ketika menafsirkan surah Al-Fatihah itu, beliau berhadapan dengan samudera yang sangat luas kan. Akhirnya, beliau hanya mencukupkan pada 1 ayat saja dalam surah Al-Fatihah. Yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu aja yang ditafsirkan beliau. Dan sekarang buku itu terbit 4 jilid. Teman-teman, 4 jilid. Yaitu Madarijus Salikin fi manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di pembukaan buku tersebut beliau menceritakan bahwa aku menemukan bahwa semua kandungan Quran itu ada dalam Al-Fatihah. Tapi semua kandungan Al-Fatihah ada dalam 1 ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Makanya beliau langsung masuk ke jantungnya, mensyarah, menjelaskan. Begitu didalami, sangat dahsyat, luar biasa, teman-teman. Baca itu buku. Ada terjemahannya di mana-mana dijual. Itu Madarijus Salikin fi manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang menarik, teman-teman rahimahullah? Di sini ada pernyataan dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kaidah. Jadi pertama na'budu, kedua nasta'in. Sekalipun orang sholat sendirian, dia tetap menggunakan dhamir nahnu. Iyyaka na'budu. Tetap. Nggak boleh menggunakan dhamir ana. Iyyaka a'budu. Ini sudah redaksi dari Allah. Redaksi dari Allah bahwa kita wajib menggunakan dhamir nahnu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menemukan rahasianya. Hadza min bab istish'ar. Litash'ur annaka la takun wahdak wa in kunta wahdak wa in kunta fardak. Setiap kali baca Al-Fatihah supaya kamu sadar dan merasa bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa kamu sedang bersama barisan panjang para nabi, orang soleh, para ulama, para pejuang, para mujahidin. Kamu di situ. Maka kamu sedang bersama-sama mereka. Iyyaka na'budu. Kesadaran kolektif. Bahwa kamu sedang bersama mereka. Sekarang kan yang menjadikan umat Islam lemah, itu kan karena mereka kesadaran individual. Yang penting aku aman, yang penting aku selamat, yang penting aku kaya, yang penting aku nyaman. Itu aja. Jadi sekalipun dia punya kemampuan untuk membantu yang lain, dia nggak bantu. Padahal dia jadi pemimpin, malah dia cara berpikirnya berubah. Malah yang diuntungkan bukan saudaranya seiman, tapi orang lain. Karena bermain di kepentingan sudah. Yang penting aku nyaman, yang penting aku kaya. Coba dia punya kesadaran, Iyyaka na'budu. Kesadaran kolektif. Kesadaran ukhuwah. Kesadaran kebersamaan. Maka yang membuat dulu, teman-teman, para sahabat kenapa berkah? Karena para sahabat menyadari bahwa seperti yang Nabi gambarkan, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid.
Orang Islam, orang Islam ini seperti satu tubuh. Idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Ketika dia merasakan sakit pada satu tubuhnya, maka dia merasa sakit semua tubuhnya. Sahabatku rahimakumullah. Jadi apa yang terjadi di sini? Jadi kata nahnu, iyyaka na'budu, kami, itu harus dibawa kemana-mana. Harus dibawa kemana-mana. Bahwa aku bersama sahabatku, bersama saudaraku, teman-teman sealumni, pernah belajar bersama-sama di Al-Hikmah. Bertahun-tahun kita, Masya Allah, duduk bersama-sama. Allahu Akbar. Sebagian dari guru-guru kita telah mendahulu kita. Ada Ustaz Abdullah Kamaruddin, Ustaz lainnya. Ada yang mendahulu kita. Jadi ini semua apa? Supaya kita bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat Allah. Yang kedua, pemahaman kita tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sini, bahwa sebelum kita minta hak kita, penuhi dulu kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban dalam hidup ini. Ini kaidah. Dalam hidup ada hak dan kewajiban. Kalau kita seorang profesional, kerja dulu baru minta gaji. Itu rumus. Jangan minta gaji sebelum bekerja. Itu. Nah, sama. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah, na'budu dulu baru nasta'in. Makanya Allah dahulukan nih na'budu. Jangan dibalik. Minta terus tapi na'budunya nggak ada. Nah, itu dia. Jadi dahulukan dulu na'budu sebagai kewajiban kepada Allah, baru setelah itu minta nasta'in. Ini rumus dalam hidup. Penuhi kewajiban dulu, baru minta hak. Hak Allah apa? Disembah, kita beribadah kepada Allah. Itu hak Allah. Maka kita utamakan hak Allah. Rumus yang kedua adalah utamakan hak Allah di atas hak kita. Nah, hak Allah disembah, dipatuhi, ditaati. Jadi kita utamakan Allah. Nah, setelah itu baru kita minta. Makanya kita wajar kalau membaca hadis Nabi. Nabi sudah jelas jadi masuk surga, diampuni dosanya. Nabi masih sholat tahajud, saya bengkak kakinya. Nah, ini benar luar biasa. Masya Allah. Itulah ya kajian kita pagi ini. Semoga Allah berkahi. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ustaz, izin mungkin ada satu atau dua penanya yang ingin diskusi. Izin untuk kami buka, Ustaz ya. Silakan kepada para sahabat-sahabat sekalian yang ingin berdiskusi, bertanya dengan Ustadz, silakan bisa langsung menghidupkan mic-nya dan juga bisa langsung bertanya kepada guru kita. Silakan. Baik. Silakan, mungkin ini ada Pak Usep. Silakan Pak Usep kalau ingin bertanya kepada Ustadz. Pak Usep. Apa dong, Ustaz? Masyaallah. Baik. Silakan sahabat-sahabat, jika ada yang ingin bertanya, kami buka pertanyaan 2. Bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz melalui mic-nya, bisa dibuka insya-Allah. Nampaknya sahabat-sahabat ini masih merenung ya dengan nasihat-nasihat yang tadi sudah disampaikan, Masya Allah. Jadi gini, saya usul, ini kan mahasiswa semua. Jangan dibuka pertanyaan, dibuka sharing. Saya lebih suka sharing, karena kalau sharing saya lebih senang karena saya mendapatkan ilmu juga. Itu apa yang terkesan dari apa yang saya sampaikan. Kan pasti kan yang saya sampaikan ada yang baru-baru. Itu apa yang terkesan. Kalau terkesan pasti saya yakin banyaklah teman-teman yang terkesan. Nah, tolong sampaikan kesan-kesan itu sehingga saya merasakan indahnya pertemuan kita ini. Baik. Kalau gitu izin Ustaz, saya mengawali
berkaitan dengan nasihat yang tadi Ustadz sampaikan, Masya Allah. Ketika Ustadz menyampaikan tentang jawaban-jawaban Allah saat kita mengucapkan atau melantunkan Al-Fatihah, saya jadi berpikir kembali Ustadz, bahwa ini ternyata memang kita sedang berdialog Ustadz dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya jadi terpikir tadi seperti yang Umar Abdul Aziz sampaikan gitu ya, ketika membaca Al-Fatihah, beliau memberikan jeda sedikit untuk mendengarkan jawaban-jawaban Allah. Dan ini menurut saya sangat membuat kita bisa khidmat gitu ya, dalam baca surat Al-Fatihah. Ini jazakumullah khair Ustaz tadzkirahnya. Kepada sahabat juga silakan yang ingin memberikan apa sih yang bisa didapatkan di dalam nasihat yang tadi disampaikan oleh guru kita. Silakan bisa membuka mic-nya. Benar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Maja Lebak, Banten. Terima kasih. Kebetulan kami dengan teman-teman itu sangat antusias mendengarkan Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah ini setelah musyawarah kita akan mendengarkan nasihat dan nasihat Ustaz. Dan harapannya tentu ini kan bagian daripada ayat-ayat. Mudah-mudahan ketika ayat-ayat ini bagian daripada doa, ada ijazah doanya. Misalnya ini surat Al-Fatihah ini bagian daripada doa, mudah-mudahan ada ijazah untuk kami jadi amalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sedikit ya. Fadhal Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Ini Usep ya yang tercantum di sini. Ini sebuah ide yang bagus sebetulnya. Jadi kayaknya beliau menyediakan Zoom untuk bareng-bareng dengan jamaah. Setelah sholat subuh barangkali begitu ya. Terus kemudian kita ngaji bersama dengan guru kita. Ini mungkin juga bisa menjadi ide kita bersama ya. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Bisa juga ngaji sekeluarga juga bisa ya gitu, atau ngaji bersama jamaahnya di masjid juga bisa ya, kayak gitu. Daripada antum sendiri yang menyampaikan pengajiannya, mendingan kita ya bersama ahlinya Ustaz Amir. Kemudian ya ini banyak ditanyakan ya, Ustaz Amir sedang sakit dan beliau sedang dirawat ya di Cianjur ya Ustaz ya. Ada lambung dan ada prostat yang dua-duanya sangat ya berat bagi Ustaz Amir. Itu beliau juga subhanallah terlihat wajahnya mulai mengurus Ustaz antum Ustaz. Tapi subhanallah ya, alhamdulillah masih bisa. Ini kelanjutan dari COVID Ustaz. Jadi kena COVID, kemudian saya isoman, terus isoman itu sebulan. Kemudian kok nggak sembuh-sembuh lambung saya. Sudah minum obat banyak banget. Akhirnya saya apa aja lah, ada herbal semuanya lengkap, semuanya itu nggak bisa tidur selama 3 bulan, nggak bisa tidur sama sekali. Bayangkan, nggak bisa tidur. Masya Allah. Hanya bisa merem-merem doang gitu. Jadi benar-benar luar biasa tuh ujiannya. Jadi alhamdulillah di sini saya terapi akupuntur. Nah, ada teman dulu ya, temannya abang saya, dia teman kuliah di Mesir dan dia dokter akupuntur, memang spesialis. Alhamdulillah sekarang sudah agak saya bisa misi pengajian. Tinggal beberapa persen, insya Allah mudah-mudahan segera pulih kembali. Dan dokternya juga mengatakan itu, mudah-mudahan ini hasil ikhtiar yang benar dan dimudahkan oleh Allah SWT. Itu aja. Amin ya Rahman. Ya Allah, jazakumullah khair. Nah, alhamdulillah ini kondisi guru kita ya kita doakan bersama, dan
Ini juga kayaknya Ustadz yang jadi teman-teman jadi malu bertanya karena memang melihat Ustadz Amir belum fit ya, gitu, masih cukup berat. Saya pikir cukup ya. Silakan bertanya aja. Iya. Bahkan saya itu senang kalau ada pesan, ada kesan, saya senang banget karena teman-teman saya yakin adalah orang-orang yang Allah pilih untuk pernah belajar bersama-sama kita selama sekian tahun, dan saya yakin teman-teman sudah banyak pengalaman-pengalaman masing-masing. Silahkan dari apa yang saya sampaikan tadi itu sampaikan. Oke. Izin Ustaz. Silakan. Ustaz Syahir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Amir, yang terhormat Ustadz Rofi dan kawan-kawan semuanya. Saya ada sedikit pertanyaan dan keluhan mengenai tentang surat Al-Fatihah ini. Dalam surat Al-Fatihah tercantum di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga di situ bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Na'budu selalu menyembahkan seperti itu. Artinya kata Ustadz Amir tadi bahwasanya kewajiban kita itu dipenuhi terhadap Allah, dan kita kita itu meminta terhadap Allah juga harus melaksanakannya. Nah, pertanyaan saya, ketika kita selalu ibadah terhadap Allah, selalu melaksanakan kewajiban kita, akan tetapi di situ ketika kita terjadi yang namanya kehidupan, kita itu kena musibah terus. Nah, di situ Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, bagaimana dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tersebut? Bahkan kewajiban kita itu selalu dipenuhi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu ketika memenuhi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ditimpa musibah. Dan di mana? Bukan kita husnudzon saja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu di mana? Seperti itu, Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahiruddin, fadhal Ustaz Amir. Nah, Allah, ini pertanyaan Bang Sahir nih lucu nih. Luar biasa. Dahsyat. Insyaallah. Ya Pak Ustadz, ini setiap kali aku melaksanakan kewajiban, kok yang datang musibah. Padahal kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku sudah beribadah Pak Ustadz, aku sudah minta tolong kepada Allah. Tapi kok yang datang itu musibah, bukan apa yang aku minta. Nah, luar biasa. Jadi gini, rumusnya Bang Sahir, ini ingat nih rumusnya dalam surah Al-Ankabut ayat 1. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu beriman lalu aku tidak menguji kamu? Nah, ini rumus. Kalau kita seorang yang beriman, siap-siap dia ada. Nah, kemudian yang kedua, ujian ini teman-teman, ada dua model. Ada ujian yang kita sukai, ada ujian yang kita tidak sukai. Nah, kita seringkali punya persepsi, jika yang terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, selalu kita mengatakan musibah. Tapi kalau yang terjadi sesuatu yang kita senangi, selalu kita mengatakan itu nikmat. Misalnya, ada orang dapat rezeki, harta melimpah, punya rumah mewah, dimudahkan, punya mobil mewah, istri cantik, dan sebagainya. Lalu dianggap ini nikmat. Ini nikmat. Padahal ketika dia mendapatkan semua itu, dia ternyata semakin nggak sempat ke masjid. Nggak sempat baca Quran. Nggak sempat zikir.
Jadi ini nggak dianggap musibah. Dulu Sa'id bin Amir Al-Jumahi, sahabat Rasulullah SAW, ketika mendapatkan jabatan sebagai gubernur di Homs, di Irak, dan mendapatkan harta banyak, dia berkata pada istrinya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa wahai Sa'id? Datang musibah. Apa? Jabatan ini musibah, kemudian juga harta ini musibah. Dia itu definisi para sahabat dulu tentang musibah. Nah, kalau sekarang kan orang selalu menyempitkan musibah itu kepada hal-hal yang tidak kita senangi. Padahal kata Allah apa? Ini rumusnya lagi yang kedua. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka itu, tapi itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka itu, tapi itu buruk bagi kamu. Nah ini cara mendefinisikan musibah itu kita harus ubah mindset kita. Jadi bukan karena kita sedang sakit ini musibah, enggak. Ya kita semakin banyak mengevaluasi diri, semakin banyak kita meminta ampun kepada Allah, semakin kita merasa dekat kepada Allah. Nah itu pentingnya kita menyadari makna. Maka semua itu tergantung mindset kita. Jadi kita tidak mudah mengeluh. Kalau kita tidak memahami ini, kita mudah mengeluh. Karena hakikatnya hidup ini semuanya ujian. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ujian, mati ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Semua ujian. Musibah itu apa musibah? Musibah itu kalau menimpa iman kita. Tiba-tiba imannya lemah, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat, itu musibah namanya. Kalau soal kaya, miskin, perusahaan bangkrut, itu bukan musibah. Itu biasa aja, itu sunnatullah. Nah, kalau kita meminta kepada Allah, belum terpenuhi, justru jawaban Allah dengan tidak dipenuhinya, itu jawaban Allah. Terus paham tuh. Kenapa? Karena ternyata kita punya kebiasaan, misalnya ada seorang punya kebiasaan. Kalau dia dimudahkan urusannya, dia jauh dari Allah. Kalau dipersulit urusannya, dia dekat kepada Allah. Maka Allah bikin dia sulit supaya dia dekat kepada Allah. Itu cara Allah sebenarnya mendidik kita. Maka perbaiki pemahaman kita tentang makna musibah agar kita menjadi orang yang selalu berpikir positif thinking. Ya, positif. Maka ketika kita positif, semua jadi positif. Ketika kita aura kita negatif, maka semua jadi negatif. Maka semua jadi musibah. Punya istri musibah, punya rumah musibah, punya mobil musibah, semua jadi musibah. Juga bangkrut musibah, nggak punya anak musibah, nggak punya istri musibah. Hidupnya musibah terus. Kenapa? Karena cara memaknai musibah itu sangat sempit. Perluas makna musibah, sehingga kita mengerti cara menyikapinya. Yang paling penting apa? Kita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho kita menjadi orang yang bahagia. Kebahagiaan itu bukan di fasilitas. Kebahagiaan di hati kita pada saat ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu ya insyaallah saat syahir bagi bagian dari husnudzon kepada Allah adalah dengan menerima dan memaknai ketetapan Allah ya, bagian dari pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah ini kita bisa maknai bersama ya sahabat-sahabat sekalian. Dan jam sekarang sudah menunjukkan jam 6:15, mungkin ada aktivitas lain setelah ini kami persilakan, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian juga bisa bergabung kembali di kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Amir Faisal di Selasa pekan ketiga ya. Subuh jam 5 insyaallah, jangan lupa stay tune nanti setiap Selasa pekan ketiga subuh kita sudah bisa melaksanakan kembali kajian kita belajar dengan guru kita Ustaz Amir Faisal dengan tema tafsir Al-Qur'an. Nah, ini baru pembuka ya sahabat-sahabat sekalian, surat Al-Fatihah, dan masih panjang lagi nanti insyaallah dengan guru kita. Kita doakan bersama guru kita Ustaz Amir Faisal senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga Allah pulihkan kesembuhan kesehatan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat sekalian sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan kajian ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Stidi Al-Hikmah dan bekerjasama dengan kampus tercinta kita, Stidi Al-Hikmah. Dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian untuk link-link grup yang ada di chat ya, bisa bergabung di sana, dan juga untuk form atau database yang nanti bisa kita berikan informasi-informasi selanjutnya kepada sahabat-sahabat, jangan lupa untuk diikuti. Kami tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.